Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan pemirsa yang saya cintai, saya kembali lagi hadir di hadapan kalian semua dalam rangka bagaimana kita saling mengingatkan dan saling menasihati agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih eh, mengetahui bagaimana menata hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Untuk itu saya hadir membuat video lagi, video terbaru. Sebelumnya saya membuat video yang membuat kita harus digunakan waktu itu secara baik dan benar agar kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saya di sini kembali lagi dalam hal yang sama, yaitu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Tentunya akan bermanfaat bagi kita semua, terutama adalah bagi diri saya sendiri. Karena hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan uang. Uang itu hampir setiap hari kita selalu pegang dan setiap hari kita selalu melihat uang itu, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan uang itu sedemikian rupa dan bisa memanfaatkan uang itu pada tempatnya. Oleh karena itu, saya hadir di sini untuk mengingatkan kita bahwa uang itu bisa membunuh kita dan bisa membuat kita terlena dengan uang, dan pada ujung-ujungnya uang tidak bisa membantu kita. Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena akar dari segala kejahatan inilah membuat uang itu membuat dia tidak bisa membantu kita pada saat kita benar-benar membutuhkan uang. Uang hanyalah sebuah alat yang bisa membawamu kemanapun kita pergi. Tapi uang tidak bisa mengantar atau membawa kita ke suatu tempat dengan eh, dia yang bisa menyetir kita di saat kita lagi sendiri. Orang beranggapan bahwa uang bisa melakukan segalanya. Uang beranggapan bahwa orang bisa melakukan segalanya. Mungkin yang lebih tepatnya bahwa orang yang eh, melakukannya orang yang melakukan segalanya demi uang. Itu yang lebih tepatnya. Orang mungkin melakukan segalanya demi uang, bukan uang melakukan segalanya untuk kita. Jika ditanya soal uang, setiap orang pasti tidak ada yang berbeda pilihan. Tentunya pilihan yang sama, dia ingin memiliki uang itu, ya. Dia ingin memiliki uang itu dan dia pegang dan dia gunakan untuk hal keperluan dia dan apa yang dia butuhkan. Tapi satu-satunya masalah yang bisa diselesaikan dengan uang adalah masalah keuangan. Satu-satunya masalah yang bisa diselesaikan oleh uang adalah masalah keuangan. Uang tidak pernah berbicara, tetapi uang bisa bersumpah, ya. Untuk itu jagalah kesehatan kita, karena kesehatan kita harus karena kesehatan kita adalah harta paling berharga. Untuk itu jagalah kesehatan itu yang kita miliki, yang kita harus tahu eh, bahwa uang bisa membeli Anda obat penawaran, tapi uang tidak bisa membeli Anda kesehatan. Ingat, mungkin uang bisa membeli eh, obat untuk kita penyembuhan, tetapi ingat, kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk itu jagalah kesehatan dan jagalah diri Anda agar Anda bisa memprioritaskan kesehatan dibandingkan uang Anda. Karena uang itu bisa membunuh kita dan uang bisa membodohkan kita, sehingga setiap hari kita selalu berpikir bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan uang itu. Ada saatnya orang kaya dengan uangnya akan berpisah, tapi
ini terjadi hampir setiap orang. Ada saatnya kita berpisah dengan uang, walaupun kita posisinya sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, sebagai orang yang tak memiliki apapun, tapi ada saatnya kita berpisah dengan uang. Jangan mencoba mencari uang, ya, jika kita merasa tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jangan mencoba mencari uang jika kita tidak tahu, jika kita merasa tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Saya lebih suka hidup sebagai orang miskin asal punya banyak uang. Menyia-nyiakan uang hanya menjadikan eh, diri kita atau diri Anda kehilangan uang. Menyia-nyiakan uang hanya menjadikan diri Anda atau diri saya juga kehilangan uang. Sementara menyia-nyiakan waktu akan menjadikan diri Anda, akan menjadikan diri kita eh, kehilangan segala hidup kita. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan kehidupan kita. Pinjamlah uang pada orang yang pesimis, karena biasanya ia tidak berharap uangnya akan kembali. Konon, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membelikanmu kesengsaraan yang Anda sukai. Memang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan yang kita inginkan, tapi ingat bahwa uang itu bisa membeli kesengsaraan yang kita sukai. Walaupun menurut kita itu kebahagiaan, tetapi pada ujungnya dan suatu saat akan membuat kita sengsara. Uang tidak lebih dari kesombongan pada selembar kertas. Uang itu tidak lebih dari kesombongan yang berupa kertas, dan yang selama ini kita idam-idamkan dan selama ini kita cari dan kita ingin untuk bisa pegang dan bermanfaat untuk membeli sesuatu. Tetapi ingat, ketika kita salah menggunakan uang itu, maka uang itu bisa dijadikan sebagai manusia itu menjadi orang yang sombong karena dia merasa bahwa dia sudah memiliki segalanya. Orang kaya tidak selalu memiliki uang. Ingat, orang kaya tidak selalu memiliki uang. Buktinya saja, terkadang ia tidak bisa membawa uang untuk bayar parkiran. Kadang orang kaya juga dia tidak memiliki uang. Buktinya saja dia tidak bisa membayar parkir, ya, ketika dia saatnya untuk membayar parkir mobil atau motornya. Karena apa? Karena uang tidak selalu ada pada diri kita, dan uang tidak selalu bersama kita. Walaupun selalu bersama kita, di saat kita membutuhkannya, maka uang itu akan tidak bermanfaat bagi kita. Contohnya saja ketika kita sakit, memang bisa membeli kita obat, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kesehatan itu. Uang bisa membunuhmu dan uang bisa juga menyelamatkanmu, tetapi menyelamatkanmu itu adalah hanya sesaat saja. Ingat, jangan kita bisa dibodohi oleh uang, dan jangan kita membuat diri kita sombong karena uang juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakan uang dan mencari uang, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan uang itu pada tempat dan pada apa yang kita butuhkan. Dan kalau kita sudah mendapatkan uang, maka kita harus beranggapan ini sudah lebih dari cukup supaya kita menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton video saya dan mendengar apa yang saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terus mendukung channel saya agar saya lebih kreatif dan inovatif untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.